Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Larasati dengan NPM 19510300375 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 6. Di sini saya ingin menyampaikan video pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan bagian 2 dengan materi akuntansi transaksi barang dan jasa internasional dan kontrak forward. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan video dari contoh soal dan jawaban yang saya buat. Berikut contoh soal dan jawabannya. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sudah ada contoh soal latihan akuntansi transaksi barang dan jasa internasional. Yang soal 1, pada 13 Juni 2020 diketahui kurs langsung rupiah terhadap US dollar adalah 15.000. Berapakah kurs tidak langsungnya? Nah, di sini sudah ada jawaban dari soal tadi. Kurs langsungnya itu sama dengan 1 dolar. Itu diperoleh dengan mengorbankan 15.000. Yang kedua, kurs tidak langsung, yaitu jumlah dolar yang dikeluarkan untuk memperoleh 1 rupiah sama dengan 1 dibagi 15.000. Didapatlah 0,0000666667. Jadi cara menghitung kurs tidak langsungnya itu dari harga 1 rupiahnya terhadap 1 dolarnya itu. Jadi 1 dibagi 15.000, didapatlah 0,0000666667. Soal kedua, transaksi ekspor. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Langit Entertainment menjual persediaan pelanggan di Inggris senilai pound 40.000. Harga pokok 50% dari harga jual secara kredit selama 60 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per 1 pound sterling terhadap IDR. Di sini sudah ada kurs spotnya tanggal 1 Januari 2021 didapat kurs spotnya 16.400. Tanggal 31 Januari 2021 didapat kurs spotnya 16.550. Tanggal 1 Maret 2021 didapat kurs spotnya 16.450. Buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Nah, di sini jawabannya. Pengakuan awal. Ada pengakuan awal, pelaporan keuangan, dan pelunasan. Di sini ada pengakuan awal pada tanggal 1 Januari 2021. Nilai pound sterlingnya 40.000, kursnya 16.400. Jadi untuk mendapatkan rupiah, nilai pound sterling dikali kurs spotnya. Jadi 40.000 dikali 16.400 didapatlah 656 juta. Dengan biaya beban pokok penjualannya 50%. Jurnalnya piutang pada pendapatan penjualan senilai 656 juta. BPP atau beban pokok penjualan pada persediaannya senilai 328 juta. Itu didapatkan oleh 656 juta dikali 50%. Didapatnya 328 juta. Ada pelaporan keuangan, itu pada tanggal 31 Januari 2021. Nilai pound sterlingnya 40.000, kurs spotnya 16.550. Rupiahnya dihitung seperti tadi, 40.000 dikali 16.650. Didapatlah 662 juta rupiah. BPP-nya 50%. Jurnalnya piutang pada keuntungan dari selisih kurs 6 juta. Kenapa bisa 6 juta? Itu terdapat dari selisih di antara dari pengakuan awal, nilai pengakuan awal dan nilai pelaporan keuangannya. Jadi
Pengakuan awalnya terdapat 656 juta dan pelaporan keuangannya didapatkan 662 juta. Dikurangin 662 juta dikurangin dengan 656 juta, didapatkan selisihnya 6 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 1 Maret 2021 ada pelunasan. Nilai untuk pound sterlingnya sama 40.000, kursnya 16.450. Dikalikan menjadi 658 juta. BPP-nya 50%. Ini didapatkan selisih dari 4 juta itu didapatkan dari 662 juta nilai pelaporan keuangan dengan dikurangin dengan pelunasan rupiah 658 juta rupiah. Didapatkan BPP-nya 50%-nya 4 juta. Jurnalnya, kas beban dari selisih kurs pada piutang. Kasnya di debit, beban dari selisihnya di debit, piutangnya di kredit. Kasnya terdapat 658 juta, beban dari selisih kursnya 4 juta, dan piutangnya 662 juta rupiah. Beban kerugian pada selisih kurs pada piutang kredit. Piutang kredit ini dari 4 juta dari beban selisih kurs yang tadi dihitung. Ada jurnalnya lagi, kas pada piutang senilai 658 juta rupiah. Soal yang ketiga, ada transaksi impor. Pada tanggal 15 Januari 2021, PT Langit membeli persediaan dari agen di Jepang senilai yuan 40.000 secara kredit selama 45 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan. Sudah diketahui ada kurs spotnya. Tanggal 15 Januari 2021, kurs spotnya 12.500. Tanggal 31 Januari 2021, terdapat kurs spotnya 12.350. Tanggal 1 Maret 2021, terdapat 12.150. Buatlah semua jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Di sini ada jawabannya. Jawabannya seperti yang nomor 2 tadi sama ya. Perbedaannya adalah yang kedua tadi ada ekspor dan ini impor. Dia kalau impor itu dia menjual barang. Kalau ekspor dia kebalik, kalau ekspor itu dia menjual, kalau impor itu dia membeli. Jadi ada pengakuan awalnya di sini ada tanggal 15 Januari 2001, terdapat yuannya 40.000, kursnya 12.500, rupiahnya 500 juta. Dari 40.000 dikali 12.500, terdapat 500 juta. Jurnalnya, persediaan pada hutang dagang senilai 500 juta. Ada periode pelaporan. Tanggal 31 Januari 2021 itu ada yuan 40.000, kursnya 12.350. Dikalikan menjadi 494 juta. Dengan beban pokok penjualannya 6 juta. 6 juta itu dari selisihnya tadi 500 juta dikurangin 494 juta. Jurnalnya, hutang dagang pada keuntungan dari selisih kurs senilai 4.500.000 rupiah. Ada pelunasan. Tanggal 1 Maret 2021 terdapat 40.000 yuan, kursnya 12.150. Didapat 486 juta rupiah. BPP-nya 8 juta rupiah. Jurnalnya, hutang dagang pada keuntungan dari selisih kurs senilai 8 juta rupiah. Hutang dagang pada kasnya senilai 486 juta rupiah. Soal latihan kedua tentang kontrak forward.
Contoh soal yang pertama, kontrak forward transaksi ekspor. PT Langit menjual peralatan elektronik ke perusahaan Belanda seharga 400.000 euro pada tanggal 20 Juni 2021 dengan menyelesaikan dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Langit melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 400.000 euro itu dengan kurs forward 1 euronya 357. Untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku saat ini adalah tanggal 20 Juni, kurs spotnya 360. Tanggal 19 Agustus, terdapat kurs spotnya 345. Diminta, buatlah jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Dan bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Berikut jawabannya. Jawaban soal kontrak forward yang transaksi ekspor. Bagian penjualan. Pada tanggal 20 Juni, kurs spotnya yang terdapat adalah 360 dan harga 1 euronya dihargai dengan 400.000. Jadi 400.000 dikali 360 didapatkan rupiahnya 144 juta. Jurnalnya piutang pada pendapatan penjualan sebesar 144 juta. Tanggal 19 Agustus terdapat harga per euronya 400.000. Kurs spot yang didapatkan 345. 400.000 dikali 345 terdapat 138 juta. Jadi selisih antara penjualan pada tanggal 20 Juni dan 19 Agustus itu terdapat 6 juta. Dari pendapatan penjualannya 144 juta dan pada tanggal 19 Agustusnya terdapat 138 juta. Dapatlah selisih 6 juta rupiah. Jurnalnya beban kerugian kurs pada piutang sebesar 600 juta. Dan dia menerima 400.000 euro lagi. Jadi ada jurnalnya kas pada piutang sebesar 138 juta rupiah. Perusahaan tersebut memakai kontrak forward laba atau rugi transaksi kurs, yaitu kontrak forwardnya untuk ekspor kerugiannya mencapai 6 juta karena dia selisihnya terdapat 6 juta dari penjualan 20 Juni sampai tanggal 19 Agustus. Kontrak forwardnya dia mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta. Rugi bersih atau laba rugi bersihnya didapatkan 4 juta. Jadi 4 juta ditambah 2 juta sama dengan 6 juta untuk kerugian di perusahaan ekspor. Jika tidak memakai kontrak forward, laba atau rugi bersih transaksi kursnya untuk yang ekspor kerugiannya mencapai 6 juta. Kontrak forward untuk mata uang asing, nilai mata uang asingnya 400.000. Kursnya untuk kontrak forwardnya udah diketahui 357. Jadi 400.000 dikali dengan 357 didapatkan 142.800.000 rupiah. Jurnalnya piutang kepada broker, dia yang menerima uang, dan hutang kepada broker senilai 142.800.000 rupiah. Tanggal 19 Juni, yaitu ada janji kepada broker. Harga spot dan harga kontrak. Untuk harga spotnya atau kurs spotnya itu ada 345. Untuk transaksi di 19 Juni kurs spotnya itu 345.
harga per euronya Rp400.000. Jadi Rp400.000 ini dikalikan dengan harga kurs spotnya 345, didapatkan 138 juta. Itu sudah untung. Harga kontrak forward. Harga kontrak forwardnya dari 1 euronya 400.000 dikali 357. Didapatkan Rp142.800.000. Itu ada selisihnya sebesar Rp4.800.000. Jadi dia rugi Rp4.800.000. Hutang kepada broker, menyerahkan uang kepada euro. Keuntungan dari selisih kursnya 4.800.000. Kas menerima euro itu sebesar 138 juta. Itu didapatkan dari harga spot dan harga kontrak forward tadi. Jurnalnya kas pada piutang sebesar 142.800.000 dan piutangnya 142.800.000. Yang kedua ada pengakuan pembelian. Pada tanggal 10 Mei harga euronya 40.000. Kurs yang didapatkan 15.540.000. 40.000 dikali 15.540 didapatkan sebesar 621.600.000. Jurnalnya peralatan pada hutang dagang sebesar 621.600.000. Untuk tanggal 8 Juni 2021 harga euronya 40.000, kurs spot yang didapatkan 15.800. Jadi 40.000 dikali 15.800 dirupiahkan menjadi 632 juta. Terdapat selisih yaitu 10.400.000 rupiah dari 632 juta dikurang 621.600.000 di pengakuan pembelian. Jurnalnya kerugian selisih kurs pada hutang dagang sebesar 10.400.000 rupiah. Dengan kontrak laba atau rugi bersih perubahan kurs, impor 10.400.000, kontrak forward 6.200.000, rugi bersihnya sebesar 4.200.000. Soal yang kedua ada transaksi impor. PT Langit membeli peralatan dapur dari Jerman seharga 40.000 euro pada tanggal 10 Mei 2021. Pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2021. Selain itu, pada tanggal 10 Mei, PT Langit Entertainment juga melakukan kontrak forward 60 hari untuk membeli 40.000 euro ini dengan kurs 1 euronya 15.560. Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs yang berlaku. Tanggal 10 Mei 2021 terdapat kursnya 15.540 dan pada tanggal 8 Juni 2021 terdapat kursnya 15.800. Diminta buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas dan bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Ini jawabannya. Di sini sudah ada jawabannya ya. Caranya sama seperti yang penjualan ekspor, tapi ada sedikit yang berbeda dari penjualan impor atau membeli impor, ekspor dan impor. Tanggal 10 Mei harga per euronya ada 40.000, kurs yang didapatnya 15.540. Dengan rupiahnya 621.600.000 rupiah. Itu didapatkan dengan 40.000 dikali 15.540. Dapatlah hasil 621.600.000 rupiah. Jurnalnya peralatan pada hutang dagang. Kenapa peralatan? Dia membeli peralatan dapur sebesar 621.600.000 rupiah. Dan pada tanggal 8 Juni 2021
Harga euronya 40.000, kurs spot yang didapatkan 15.800. Dikalikan, didapatkan hasilnya 632 juta rupiah. Terdapat selisihnya 10.400.000 rupiah. Itu dari 632 juta dikali dengan 621.600.000 rupiah. Terdapatlah selisihnya 10.400.000 rupiah. Jurnalnya ada kerugian selisih kurs pada hutang dagang sebesar 10.400.000 rupiah. Dengan kontrak laba atau bersih, rugi bersih perubahan kurs yang didapatkan yaitu ada impor sebesar 10.400.000 rupiah, ada kontrak forwardnya sebesar 6.200.000 rupiah, dan rugi bersihnya sebesar 4.200.000 rupiah. Jika tidak ada kontrak atau tanpa kontrak, perusahaan ada laba atau rugi bersih perubahan kursnya itu terdapat di rugi doang, yaitu sebesar 10.400.000 rupiah. Ada lagi dengan transaksi kontrak forward. Perusahaan melakukan transaksi kontrak forward. Terdapat euronya 40.000, kurs forwardnya 15.560, dikalikan mendapatkan 622.400.000 rupiah. Jurnalnya ada piutang broker kepada hutang kepada broker sebesar 622.400.000 rupiah. Untuk tanggal 8 Juni 2021, kurs spotnya didapatkan sebesar 15.800. Dikalikan didapatkan menjadi 632 juta. Kontrak forwardnya ada euronya 40.000 dan kurs spotnya didapatkan 15.560. Dihasilkan menjadi 622.400.000 rupiah. Terdapat selisihnya antara 632 juta dikurang dengan 622.400, terdapat 9.600.000 rupiah. Jurnalnya hutang kepada broker itu menyerahkan rupiah pada kas. Jadi hutang kepada brokernya senilai 622.400.000 rupiah, kasnya terdapat 622.400.000 rupiah. Ada jurnal lagi yaitu kas menerima euro pada keuntungan selisih kurs dan piutang broker memberikan euro. Terdapat di kredit, kasnya di debit senilai 632 juta rupiah, keuntungan selisih kursnya terdapat 9.600.000 rupiah, piutang brokernya untuk memberikan euronya sebesar 622.400.000 rupiah. Baik, itulah penjelasan mengenai akuntansi transaksi barang dan jasa internasional dan kontrak forward dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penghitungan, dalam pencatatan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Jangan lupa di like guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.